Pasar dalam sistem ekonomi Islam. Pasar didefinisikan sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa, di mana seorang pembeli datang ke pasar dengan membawa suatu permintaan barang tertentu untuk bertemu dengan penjual yang membawa penawaran barang yang sama juga. Dalam ilmu ekonomi, suatu pasar dapat diistilahkan sebagai tempat transaksi yang bisa dilakukan di mana saja, yang antara penjual dan pembeli bisa berhubungan secara langsung atau tidak langsung. Adapun fungsi pasar di sini, yang pertama menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar, yang kedua pasar menyimpulkan semua produksi itu melalui faktor biaya, yang ketiga pasar mendistribusikan suatu produk itu bersangkut paut dengan masalah untuk siapa barang dihasilkan. Yang keempat, pasar melakukan pembatasan. Dan yang kelima, pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa akan datang. Bisa kita lihat di sini, pasar ada dua, yaitu pasar tradisional yang melakukan transaksi dengan cara tawar-menawar, sedangkan pasar modern tidak bisa melakukan transaksi tawar-menawar. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah cara bekerja suatu pasar berdasarkan pada sistem pasar yang ada. Mekanisme pasar ini terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme pasar kapitalis dan mekanisme pasar Islami. Teori harga dalam Islam. Dalam konsep Islam, yang paling penting adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Pandangan ulama tentang harga, yaitu larangan intervensi harga. Menurut ulama, Ibnu Taimiyah memandang perlu keterlibatan atau intervensi negara dalam aktivitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak rakyat atau masyarakat luas dari ancaman kezoliman para pelaku bisnis yang ada dan untuk kepentingan manfaat yang lebih besar. Hal ini bertujuan untuk menghapuskan kezoliman dan kemiskinan yang merupakan kewajiban negara dan membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Histori pasar. Yang pertama, ihtikar atau penimbunan barang. Yang kedua, tas'ir atau penentuan-penetapan harga. Yang ketiga, riba. Yang keempat, tadlis atau transparan. Yang kelima, jual beli gharar atau ketidakjelasan atau pasti. Dan yang terakhir, tindakan melambungkan harga. Struktur pasar di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen atau sama dan tidak dapat dibedakan. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana antar penjual dan pembeli jumlahnya relatif. Contohnya, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan monopolistik. Apa sih pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik? Pasar monopoli yaitu suatu bentuk pasar di mana dalam pasar hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Pasar oligopoli yaitu pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan, seperti industri semen, industri mobil, dan industri kertas. Sedangkan monopolistik yaitu salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang sama tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Contohnya, Honda ciri irit dan Yamaha mesin kuat. Regulasi harga harus menunjukkan tiga fungsi dasar, yaitu fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi moral. Adapun prinsip-prinsip moral di pasar. Yang pertama, jujur dalam menakar dan menimbang.
menjual barang yang halal, menjual barang yang baik mutunya, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak melakukan sumpah palsu, longgar dan murah hati, larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya, larangan penimbungan harta, tidak menyaingi penjual lain, tidak melakukan riba, dan mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya. Peranan pemerintah dalam mengontrol pasar atau waliyatul hisbah. Hisbah adalah institusi atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Tugas utama hisbah adalah amal ma'ruf nahi munkar. Tugas khusus hisbah adalah mengawasi kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar yang normal, dan melakukan tindakan korektif terhadap distorsi pasar. Fungsi lembaga hisbah itu sendiri, yang pertama fungsi ekonomi, yaitu memastikan tercukupi kebutuhan pokok, pengawasan terhadap produk, pengawasan terhadap jasa, dan pengawasan terhadap perdagangan. Yang kedua, fungsi sosial, yaitu mewujudkan keadilan sosial, memberi informasi kepada masyarakat dan pedagang, memberi kesempatan yang sama pada setiap orang, menghilangkan penguasaan sepihak, dan menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar. Yang ketiga, fungsi moral, yaitu mewujudkan perekonomian yang bermoral berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya.